Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan pemaparan visi misi dari calon ketua RW 08 Perumahan Swatama Kelurahan Kalibaru. Di hadapan kita sekarang telah hadir 3 calon ketua RW yang nanti akan melakukan pemaparan mengenai visi misi beliau. Ya. Nah, nanti akan ada, saya bacakan dulu rundown-nya. Yang pertama akan dibuka oleh Ketua Pilka RW, yaitu Bapak Pungki. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh perwakilan RW 08, Bapak Uci. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan visi dan misi. Setelah itu akan dilakukan tanya jawab. Untuk peraturan mengenai tanya jawab akan saya berikan pada saat sesi tanya jawab. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan pada Ketua PILKW 08 untuk membuka. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak calon Ketua RW 08 periode 2024-2029 dan kepada para yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara pemaparan visi misi calon RW 08. Terima kasih. Jadi agenda acara hari ini hanya pemaparan visi misi dari para calon ketua RW 08 periode 2024-2029. Terima kasih juga kepada warga yang mungkin tidak bisa hadir di sini dan bisa melihat dari link yang sudah kami berikan kepada semua warga. Setidaknya warga bisa mengikuti berjalannya acara pemaparan visi misi calon ketua RW. Untuk selanjutnya, jadi pemaparan ini nanti untuk calon ketua RW diberikan waktu 10 menit untuk pemaparannya. Dan nanti kita ada tim yang memantau dalam 10 menit nanti akan kita beri. Dan untuk tanya jawab mungkin dari warga itu diberikan waktu untuk warga 3 menit untuk menjawab pertanyaan warga. Dan dalam ini warga boleh bertanya dan calon ketua RW boleh menjawab, tapi sifatnya tidak ada sanggahan dari warga. Jadi di sini forum ini tidak ada debat antara warga dengan calon ketua RW. Demikian penyampaian dari saya sebagai ketua PILKW RW 08 periode 2024-2029. Acara saya mulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Pungki. Berikutnya adalah menyampaikan sambutan dari perwakilan RW 08 Kelurahan Kalibaru. Bapak saya persilakan waktu dan Bapak. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati juga
Yang paling ganteng siapa? Kalau ketika ini menyampaikan visi untuk kita itu sama. Yang kedua, para ketua RW yang di lokasi ini dan seluruh warga Mahasiswa Tama yang tidak bisa sebut satu persatu karena di belakang sana insya Allah yang saya di sini ikuti melalui media yang disiapkan panitia. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia. Ada 6 unsur panitia yang mewakili dari unsur 6 RT yang ada. Untuk diketahui, pada waktu pembentukan panitia, saya menangkap bahwa ada aspirasi dari ke-6 perwakilan RT ini untuk memunculkan adanya perwakilan pengurus RT sebagai panitia. Namun kami sampaikan atau pengurus RT memutuskan untuk tidak mewakilkan ya dari sisi kepanitiaan dari unsur RW supaya menjaga katakanlah netralitas ya dari pengurus RW dalam proses pemilihan pengurus RW kali ini. Jadi 6 orang akhirnya yang kita tetapkan dan kita proses ke penetapannya ke kelurahan. Berikutnya untuk kita ketahui bersama bahwa kami sebagai pengurus RW boleh dikatakan tidak menyerahkan sepenuhnya mekanisme proses pemilihan ini kepada panitia. Kami hanya memberikan koridor ya dalam hal ini satu waktu pelaksanaan karena sesuai ketentuan Perwali nomor 13 tahun 2021 sudah ditentukan timeline tahapan-tahapan pemilihan kemudian bahwa 3 bulan sebelum masa kepengurusan RW berakhir nanti insya Allah tanggal 2 Januari 2024 sudah harus dilakukan pemilihan. Jadi kami sebenarnya hanya pengurus RW hanya memberikan koridor waktu pemilihan ya, dan kemudian memberikan mensosialisasikan Perwali nomor 13 tahun 2021 tanggal 19 Maret. Lebihnya teknis ketentuan tata tertib itu kami serahkan sepenuhnya kepada panitia. Tentu merefer ada Perwali 13 dengan segala katakan sebutannya apa ya muatan-muatan lokal lah ya yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dan kami tidak perlu merumuskan bagaimana itu. Termasuk misalnya yang hari ini hadir ini mungkin tidak secara jelas ya, pelaksanaan hari ini itu tidak secara jelas diatur di Perwali. Ya, namun panitia memutuskan mendesain acara seperti ini dan itu positif dan tidak bertentangan dengan Perwali. Jadi sekali lagi penghargaan pada dari pengurus RW kepada panitia. Berikutnya ada pengurus RW kondisi kegiatan kecil saya bahwa untuk event-event seperti ini perlu peran pengurus RW memaksimalkan perannya karena untuk event ini saya awal warga itu pasti nanti ada video besok ya dan ada ini perlu pada untuk meeting kayak itu bisa
dimaksimalkan keinginan untuk melakukan pencoblosan ya. Dan terakhir kami bersyukur alhamdulillah bahwa sampai pada titik ini kurang lebih sebulan kurang lebih masa kepengurusan kami sudah bisa hampir menuntaskan seluruh kegiatan yang sifatnya paling penting ya menurut saya. Tugas RW yang paling penting menurut saya adalah bisa melahirkan kembali, bisa melakukan regenerasi kepengurusan RW. Itu yang paling penting. Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang masih tertinggal dari apa yang kita programkan, ada waktunya sendiri untuk memaparkan ya dari pengurus RW pada warga. Tidak mungkin sempurna juga ya tentunya Pak RW ya. Ada hal-hal yang tertinggal dan sebagainya. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi titip pesan pada para ketua RW, mohon besok di reminding warganya untuk bisa hadir di acara pemilihan. Karena pemilihan ini penting sekali untuk menentukan katakan teman ke depan ya, timator ke depan. Kalau kita sudah tahu bahwa masa bakti kepengurusan RW ke depan itu 5 tahun. Karena itu warga nanti diminta untuk bisa memastikan bahwa 5 tahun ke depan memang juga baik dalam pengurus RW ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Puji. Demikian pembukaan dan sambutan dari Ketua PKW dan perwakilan pengurus RW. Untuk acara berikut kita masuk ke pemaparan visi misi. Sebelumnya saya bacakan dulu aturannya. Untuk pemaparan ini masing-masing calon akan menyampaikan visi misi selama maksimal 10 menit sejak dipersilakan oleh moderator. Nanti akan ada timekeeper dari panitia yang akan mengatakan waktunya tinggal sisa waktu beberapa menit. Biasanya 3 menit ya Pak, akan di reminder. Kemudian setelah disampaikan visi misi oleh semua pasangan, akan dibuka sesi pertanyaan untuk masing-masing calon sebanyak maksimal 3 pertanyaan per calon. Jadi nanti totalnya akan ada 9 pertanyaan yang dibuka dari warga yang hadir di aula bisa bertanya. Dan dalam sesi tanya jawab ini tidak diperkenankan untuk disanggah atau di debat. Jadi hanya ada 1 kali tanya dan 1 kali menjawab untuk setiap pertanyaan. Terus lama waktu yang diberikan untuk menjawab maksimal 3 menit. Jadi mohon bisa diefisienkan waktu menjawabnya. Kemudian jawaban atau pemaparan paslon tidak boleh menyebutkan atau menjatuhkan atau menyalahkan pihak lain, termasuk kepengurusan RW yang lama. Ya. Dan sesama calon juga tidak boleh saling menjatuhkan. Baik, itu aja. Kita akan mulai dari calon nomor 1, yaitu Pak Heri. Oh iya.
Ayo mati lagi. Sudah ya? Oke. Sudah. Di sini belum. Oke. Di sini belum. Speaker nggak dinyalakan. Mic-nya aja on. Mic-nya aja on. Sudah kelihatan. Masih freeze ya Pak Eri. Coba Pak Eri bisa. Bisa. Tes. Ya, tes. Halo, tes. Ya, Halo. bisa. Oh, tapi delay suaranya. Oke, sudah. Ini yang Tukeran nanti. Nanti tukeran. Boleh. Baik, acara pemaparan visi misi akan segera dimulai. Jika memang ada kendala mati atau apa, nanti tinggal dibilang akan di pause timernya Pak. Baik, saya persilakan pada calon nomor 1 Bapak E. Dari sini biar. Berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi ini. Saya nama Herianto sebagai calon RW yang diusung dari RT 003 yang pada kesempatan ini menjadi nomor satu di sini. Terima kasih kepada panitia, kepada para bapak RT dan para warga teman-teman yang telah hadir pada pagi ini maupun yang ikut dalam acara ini tapi mungkin barangkali dari rumah ya. Terima kasih juga kepada Pak Sani Somad yang berkenan ikut partisipasi dalam pencalonan ini. Pak Arno juga, terima kasih atas partisipasinya. Jadi
Ini berarti di warga Masa Utama ada yang istilahnya masih peduli dengan lingkungannya, yang akan menjadi pengurus. Masalah nantinya jadi siapa, silakan para warga yang menentukan. Pertama-tama saya sampaikan bahwa nama saya Herianto. Saya tinggal di blok A6 nomor 1 di RT 03 RW 8. Saya tinggal di sini dari 92. Saya pensiunan pegawai Sukovindo, pensiun tahun 2018. Sesuai janji saya waktu itu bahwa kalau nanti saya pensiun, kalau dicalonkan dari pengurus lingkungan, saya akan bersedia. Jadi saya secara janji saya sudah memenuhi. Mudah-mudahan nanti ada yang penggantinya yang karena saya sudah memenuhi apa yang diamanahkan dan saya janjikan. Saya berlatar belakang pendidikan S2, S1-nya saya akuntansi, S2-nya saya manajemen SDM. Saya bekerja di Sukovindo itu 32 tahun, jadi 13 tahun di keuangan, 11 tahun di umum, dan 8 tahun saya di SDM. Jadi saya organisasi mengenai cara pengelolaan orang, saya tahu bagaimana cara untuk berkreasi, menghadapi masalah, saya juga berpengalaman. Jadi tapi beda dengan yang di lingkungan, karena kalau di kantor aturannya jelas, kalau melanggar kasih sanksi, kalau tidak ya kita membina warga. Silakan dilanjutkan Pak Heri. Baik, terima kasih. Saya jadi menyampaikan misi saya pada ini saya tidak menyampaikan apa yang kita jawaban. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa untuk di RW 8 ini saya masih memiliki tagline adalah bersama warga dengan aman yang nyaman. Jadi memang masih kita lanjutkan ya kemarin masih belum optimal karena ada COVID itu kalau data bulan Juli itu masih banyak yang sakit ya, mencapai 50 orang dan 29 rumah, 2, 3, 1 ya. Jadi makanya program-program itu juga terkendala juga, dari musrebang yang harus dipenuhi, mereka diadakan untuk kebutuhan ini penanganan COVID. Nah, mungkin untuk yang visinya bahwa untuk yang visinya kita dijadikan menjadi yang nyaman, dan gotong royong dan keluarga itu mungkin bisa dipisahkan, bisa lihat sendiri menurut saya kan seluruh warga ya, yang saya ya. Jadi ini masih tetap kita yang memang kita bahas. Kalau kita ada masalah, kita dengan kerja misalnya malam memancing kita mau kita baik-baik dan ngomong dari hati itu terus yang misinya adalah meningkatkan komunikasi ya. Sudah mulai bagus ya. Tapi masih belum kita tingkatkan ya. Nanti yang dibuat dari kabupaten dari Uji mau terus dari besok pasti kita berpartisipasi gitu jangan sosial paling itu gitu karena istilahnya semua kalau dibuat ya dapat dipotong ya. Itu yang kedua meningkatkan pelayanan seluruh warga dalam berbagai cara banyak yang bisa perbaiki bisa saya beberapa yang sedang realisasi laksana. Berikutnya adalah masalah penggunaan dana warga dan maupun dari warga maupun dari lain yang lain itu ya. Jadi pengurus RW selalu membuat laporan mau untuk lingkungan mau untuk warga dengan ada
sampaikan laporan ini, tidak seluruh sampaikan kepada ketua RT, dikasih sinyal juga mohon dapat disampaikan ke seluruh warganya. Jadi kalau RT-nya dapat, harusnya ini disampaikan kepada warganya. Itu rutin ya Pak Habibul lakukan. Terus berikutnya adalah mewujudkan pemberdayaan melalui karakter lunak, remaja dengan kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian, dan kegiatan lainnya. Jadi kita juga memperhatikan warga, termasuk nanti sore, malam adalah acara keluarga, narkoba, terkait dengan atau pimpinan, ada sore ini, salah satu upaya. Dan dari para yang dijelaskan juga ada berbagai desa yang musik nyanyi ya. Ini kita sebenarnya lengkap, kita lengkap yang terjadi saja sedikit kita lanjutkan jadi istilahnya rekan-rekan dari yang terus berikutnya adalah terkait dengan manusia ya istilahnya ada bosan ya nanti bisa kita dan komunitas sosial yang dahulu misalnya ya gitu ya. Ini juga salah satu nanti karena program gitu. Terus yang selanjutnya nanti mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi saya lebih jadi kita lanjutkan yang terus terkait dengan perbaikan jalan dan sukan dua ketika dapat jalan sebenarnya dari RT 3 terus pengaturan RT 6 dan nanti program yang lainnya kita sudah itu adalah sekali tapi kalau dari tahun 2022 ya misalnya sampai ke 2024 ini diskusinya ya. Terus ya itu yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Kita akan ya. Jadi kita naik langsung ya. Kita akan proses dulu sudah kita lakukan dan sekarang perlu ditindaklanjuti ini. Kalau misalnya saya ada nanti ekspor dari saya akan membantu merealisasikan supaya kerjakan apabila dalam perbankan saya kalau saya mungkin itu yang boleh saya sampaikan terima kasih Pak panas waktunya mungkin ya Pak. Terima kasih banyak pemaparannya. Untuk lanjut jawab kita akan mendengarkan dari calon persatuan Bapak Ali Somad. Baik, silakan. Dan siapa? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya coba menjelaskan apa program kerja yang saya akan usulkan untuk kemajuan teman dan kita semua untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana yang disampaikan oleh calon pertama tadi bahwa sama saya itu dalam pemekaran RW 08 dan waktu itu saya pernah juga ditawarkan untuk menjadi RW oleh sebagian mayoritas dari warga pada saat itu, tapi saya bilang bahwa saya sedang sibuk dan saya saat itu waktu masuk usia pensiun, saya siap memang di sebelum kita mulai rasanya kok yang aku malah pesertanya bukan warga ini peserta calonnya. Boleh saya jadikan saya atur biar agak ramai ini disambut dan catur ya Pak. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah ada Pulau Harapan. Jika ingin ada perubahan,
nomor 2 membawa rasa. Izinkan saya duduk dan sambil berdiri juga ya Pak, karena saya cenderung sukanya akan menjelaskan. Pertama bahwa saya RW yang paling junior Pak, karena belum pernah menerima amanah sebagai ketua RW sebagai ketua RW. Beliau senior saya sudah pernah menjadi ketua RT, apalagi beliau teman saya yang sangat lama sudah menjabat sebagai incumbent bahkan saat ini ya. Mudah-mudahan beliau terpilih lagi dan saya siap bantu. Sama. Kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh RW bahwa saya perwali 13 tahun 2021 itu RW boleh membentuk bidang-bidang yang dianggap perlu untuk ikut secara partisipasi untuk mendorong agar visi dan misi itu bisa berjalan dengan baik, dan fungsi itu yang akan coba saya mainkan. Kemudian yang kedua, menurut saya bahwa sesuai dengan visi saya mewujudkan lingkungan masyarakat RW 08 Perumahan Tuatama Depok Residence yang harmonis, damai dan aman, maka diperlukan taktikal visi. Sebelum saya lanjutkan misinya, saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya adalah Huta Gemri Ali Samad. Sering dipanggil Ali Samad. Kenapa Huta Gemri? Karena lahirnya 17 Agustus Pak, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Pak. Kemudian yang kedua, sebagaimana pengalaman beliau, saya pernah menjadi direktur di beberapa perusahaan, baik perusahaan nasional maupun internasional. Saat ini posisi saya sudah pensiun. Saya saat ini adalah tenaga ahli di DPR, DPD RI, dan 2 kali dipanggil oleh Pak Ridwan Kamil untuk menyusun program kerja 2 periodenya dia untuk seluruh Jawa Barat. Sehingga di periode terakhir, sebelum itu didistribusi ke Depok, saya sudah kasih Pak RW, kemudian sudah kasih Pak RT, kemudian kasih juga ke untuk dipakai sebagai acuan untuk diskusi dengan wali kota. Dan itu amanah yang mudah-mudahan bisa dijalankan. Kemudian yang berikutnya adalah praktikal misi itu yang jauh lebih penting untuk mendorong tujuan atau misi itu tercapai. Nah, taktikal ini tentu saya nggak bisa bekerja sendiri. Harus ada tim yang kuat di bawah situ. Karena RW ini adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan. Daya ukurnya itu adalah bagaimana kita mendorong partisipasi gotong royong agar tujuan kita secara bersama itu bisa dilaksanakan. Nah, oleh karenanya menurut hemat saya, agar visi atau tujuan ini bisa tercapai, maka taktikal visi ini saya turunkan kepada bidang-bidang itu. Nah, bidang-bidang itu di bawah kontrol dari ketua RW, kemudian nanti dia akan bekerja sama dengan para ketua RT untuk merealisasikan apa yang menjadi program kerja dari taktikal misi itu sendiri. Nah, karena waktu yang terbatas, saya langsung baca aja ya Pak. Saya jelaskan panjang lebar. Jadi bidang pertama yang menurut saya harus ada untuk mencapai visi itu adalah bidang hubungan masyarakat. Bidang hubungan masyarakat ini adalah membangun semangat swadaya gotong royong dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Contohnya adalah program kerja ini yang akan saya coba angkat adalah kerja bakti akan dipertahankan. Pembangunan Sarpers akan menjadi fokus yang akan bisa kita hilangkan. Kemudian acara 17 Agustus pemberian beasiswa anak bintang ini adalah program baru. Karena saya lihat anak-anak kita secara akademis itu luar biasa. Tetapi bagaimana kita membuka ruang gerak mereka untuk mendapatkan satu wilayah kompetisi untuk mereka bisa mengatakan bahwa saya anak bintang sebagai calon penerus di kemudian hari. Selanjutnya adalah terkait dengan pemberian beasiswa anak yatim dan lain sebagainya yang menurut saya perhatian ini perlu kita angkat. Karena ini tanggung jawab sosial. Perusahaan punya tanggung jawab sosial, maka RW juga punya tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah berkaitan dengan misi menciptakan tata kelola pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Ini saya berpikirnya bahwa kita sudah punya kantor, sudah punya balai RW. Saya akan usahakan untuk 2 kali sehari ini sebagai kantor saya, Pak. 1 jam, 2 jam. Kenapa? Karena saya lihat bahwa masyarakat ini untuk mendapatkan satu kepentingannya, ini yang dikejar masyarakatnya yang kejar RW-nya. Masyarakatnya yang kerja RT-nya. Mudah-mudahan dengan saya hadir di sini, masyarakat nggak perlu kejar, karena ada Pak Ali Samad di sini yang selalu aktif menunggu dan mengarahkan apa yang mereka butuhkan. Itu program baru. Tepuk tangan, Pak. Selanjutnya adalah KSR Pak. Ini adalah satu sistem yang coba saya akan tawarkan, Pak. Bapak kalau minta satu surat keterangan, saya itu perlu waktu lebih dari 2 hari, Pak. Saya cari waktu Pak RT saya
sudah dapat Pak RT saya cari waktu Pak RW saya, kemudian saya baru bisa melaksanakan apa yang saya butuhkan. Saya pikir saya bisa membangun satu sistem, Pak. Bapak tinggal pegang gadget ini, Bapak tekan apa yang Bapak butuhkan, semua bisa langsung Bapak print dari sini, termasuk surat izin yang berkaitan dengan kelurahan. Dan ini program yang baru, Pak. Setuju nggak, Pak? Setuju. Lanjut. Yang ketiga adalah membangun komunitas aktif dan toleransi antara masyarakat untuk menghindari sekat sosial. Ini hadiah yang paling jelek yang saat ini kita ciptakan untuk penerus kita, Pak. Karena sekat-sekat ini masih terbentuk dan sangat kuat di sini, Pak. Itu tugas saya, Pak. Kemudian program yang mungkin saya akan lakukan adalah sport day dan ekspor. Kita tahu bahwa kita sudah punya UMKM, tetapi belum ada tempat untuk berikan ruang bagi mereka untuk ekspor yang dia lakukan, Pak. Tempat ini akan menjadi ruang ekspornya mereka. Akan dikombin dengan aktivitas olahraga, sehingga ada aktivitas olahraga, aktivitas ekspor yang mendorong, memperlihatkan bahwa ini loh, warga sudah punya produk yang berkaitan dengan UMKM. Selanjutnya ada tentara juga dong, ini kan baru di programnya, Pak. Kemudian halal ditekankan, tahun baru ditekankan, tahun baru Islam. Ini saya perlu menggarisbawahi. Ini kadang-kadang teman-teman dari DKI sudah mempersiapkan secara maksimal, tapi keterlibatan mereka masih minimal. Saya mau ini menjadi perhatian kita secara bersama, didorong teman-teman dari DKI bisa mereka melaksanakan acara itu secara optimal. Kemudian Ramadan Fair pada saat saya sebagai wakil ketua umum DKM tidak pernah dilaksanakan waktu itu, tapi setelah itu nggak jalan. Kenapa Ramadan Fair ini perlu? Pada saat kita melakukan kegiatan itu, kita tahu bahwa warga kita butuh satu masukan untuk memberikan hari pelaksanaan Idul Fitri-nya, Pak. Kadang-kadang daya belinya kita nggak bikin. Saya akan kembali membuka ruang ini untuk mereka berkolaborasi, menunjukkan apa yang mereka punya, sehingga itu bisa meningkatkan daya beli dan meningkatkan kemandirian mereka. Ini program yang baru, Pak. Waktunya 2 menit lagi, Pak. Oke. Ini banyak, Pak. Saya punya 4 bidang ya. Kemudian saya langsung masuk ke bidang pembangunan saja, Pak. Karena 2 ini saya pasti nggak bisa presentasi. Jadi di pembangunan ini saya bagi atas 3 hal. Pertama itu adalah berkaitan dengan aspek sarana prasarana. Kemudian yang kedua berkaitan dengan revitalisasi dan pemeliharaan, Pak. Berkaitan dengan revitalisasi, saya lihatnya bahwa ini perlu revitalisasi, Pak. Kalau ini bisa diakomodir untuk kepentingan aktivitas warga yang jauh lebih luas, harusnya ini bisa membuat sesuatu untuk menciptakan kemandirian maupun menciptakan aktivitas warga untuk mau hadir dalam setiap kegiatan swadaya atau gotong royong. Yang kedua adalah terkait dengan revitalisasi. Revitalisasi ini termasuk kemudian median jalan, Pak. Median jalan itu kalau kita masuk dari depan sungguh tidak kurang indah bagi saya. Situasi kekinian saya perlu membuat dia menjadi indah dan lain sebagainya. 1 menit lagi. Waduh, saya potong. Terus untuk perbaikan saya sudah punya data, connecting jalan yang sudah ada, memperbaiki semua kerusakan yang ada, dan itu akan menjadi perhatian saya. Kemudian bidang yang ketiga adalah keamanan dan ketertiban. Ada 3 hal yang saya tawarkan. Ada sistem preventif, kemudian ada sistem konvensional dan digitalisasi. Nanti saya akan beri karena waktu terbatas. Kemudian bidang ekonomi dan kesejahteraan, saya perhatiannya terhadap 4 golongan. Balita, pra-remaja, 5 golongan, usia produktif dan lansia. Lansia yang saya mendorong mereka adalah menjadi lansia aktif. Mereka punya tabungan, mereka punya kooperasi, mereka bisa hadir secara bersama untuk mendorong kebutuhan masyarakat yang saat ini mereka masih jalan keluar sana untuk membeli sendiri-sendiri. Saya berharap lansia mereka bisa mengambil opsi itu untuk mereka yang datang berolahraga, bawa ke rumah-rumah, harganya cukup murah, kemudian mereka bisa mendapatkan sesuatu yang cukup positif untuk menghidupi kepentingan sendiri. Karena waktu sudah terbatas, nanti kita lanjutkan di pertanyaan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi setelah itu izinkan untuk cakepnya, Pak. Pilih buah kedondong. Kedondong matang segar rasanya. Jika ingin ada perubahan, nomor 2 memastikan perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali. Jadi nanti untuk bapak-bapak calon, karena waktu memang terbatas 10 menit, nanti seperti yang sudah disampaikan Pak Parno, ada berkasnya kami akan sampaikan ke warga. Ya, program-program yang mungkin belum tersampaikan oleh calon.
Baik, berikutnya adalah Pak Suparno. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Kelihatannya nomor 2. Kalau nggak nomor 3. Iya, 1 tambah 2 kan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya yang kita terima, beri-beri nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul di aula ini. Mudah-mudahan langkah Bapak menuju ke aula ini, setiap langkah kaki kanan menjadikan pahala dan langkah kiri akan menghapus dosa-dosa Bapak. Insya Allah. Semoga nanti kita semua yang ada di sini kita sama-sama masuk surga Bapak. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah termasuk kita semua. Amin ya Allah. Yang terhormat Bapak Pengurus RW beserta Bapak RT sampai RT 1 sampai 06 dan juga kepada panitia pemilihan RW 08 dan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita, Bapak Eri, Bapak Adi Somad yang saat ini kita sama-sama mencoba untuk menyampaikan apa visi dan misi calon ketua RW. Perkenalkan, nama saya Suparno. Umur saya sudah tua Pak, sudah 64 tahun. Alhamdulillah. Anak saya 5, alhamdulillah udah sarjana semua, alhamdulillah. Kebetulan anak buahnya Pak Heru yang tadi itu di Gunadarma, yang satu di UNJ, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian kami duduk di sini, kita dicalonkan oleh warga kami, warga RT 01 untuk maju sebagai calon ketua RW Pak. Ya insya Allah dengan niat yang baik, mudah-mudahan menjadikan ladang pahala buat kita Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk itu perlu kita sampaikan visi dan misi. Kalau saya orang bodoh Pak, jadi visi misi saya ya sesuai dengan kemampuan saya Pak. Yang gampang-gampang aja, karena ini kan sosial, ya mungkin dananya pun ya sosial juga. Kita nggak bisa mengharapkan seperti yang lain-lain. Misi saya adalah guyub rukun dan gotong royong. Guyub rukun kalau tidak diikuti dengan gotong royong, saya rasa itu tidak bisa tercapai. Gotong royong itu sendiri banyak caranya, atau gotong royong itu sendiri kalau kita lakukan bersama-sama, contohnya mungkin kerja bakti, di situ kan tempat untuk mengerjakan sesuatu sambil silaturahmi, itu akan menjadikan lebih guyup dan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah adem. Adem itu adalah A-nya itu sendiri adalah aman. Aman kita itu di Kemang ini sudah ada namanya security. Di sana memang tugasnya untuk membantu keamanan di lingkungan Kemang Swatama. Yang terpenting adalah di mana kita menjaga rumah kita masing-masing dengan kondisi yang aman. Aman sendiri di situ bukan karena pagar yang kokoh atau tembok yang tinggi, tapi gimana kita bisa berkerukunan antara warga satu dengan warga lain, apalagi kiri kanan. Apabila tidak rukun, seandainya ada penjahat atau apapun yang masuk ke salah satu ruang, padahal kita mengetahui karena tidak saling rukun, akhirnya itu tidak dibantu dan sebagainya.
tetap yang kedua adalah damai, 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 dan damai. Damai itu sendiri seandainya kita ada perselisihan atau apapun di sana, kita harus bisa damai, bisa mendamaikan dan sebagainya. Kita tidak boleh sampai dendam dan sebagainya. Kita contohkan kalau kita pernah belajar bela diri di sana, walaupun kita itu berantem sampai babak belur, tapi akhirnya pun kita sambil bersalaman, berpelukan, tidak ada rasa dendam dan sebagainya. Kemudian E-nya itu elok. Kalau sekarang ini memang sudah bagus. Alangkah baiknya ke depan kalau dibikin elok. Gimana caranya? Kita perbaikin semua fasilitas-fasilitas yang ada, baik itu yang untuk secara olahraga maupun jalan-jalan yang ada di Kemang Swatama ini, sehingga orang melihatnya, orang yang duduk-duduk di depannya akan menikmati dengan keindahan-keindahan di sekitar lingkungan kita. Yang M adalah mandiri. Mandiri kita tentunya sudah sama-sama tahu, kita itu hidup di sini sudah hampir 30 tahun. Tapi perbaikan sarana prasarana ini sampai sekarang tidak pernah diperhatikan baik dari developer atau dari mana. Kita harus mandiri. Kita tidak boleh terlalu mengharap bantuan dari manapun, walaupun kita tetap berusaha. Contohnya kita salut dengan RT 6, RT 2 yang di sana sudah mulai mandiri. Mandiri itu di sana sudah memperbaiki jalan atau mengganti kopling atau yang di sana sudah mulai bagus. Mudah-mudahan di situ nanti bisa diikuti dengan RT-RT yang lain, dan tentunya itu akan disupport juga dengan pengurus RW. Kemudian bila ada dana-dana, entah itu datangnya dari Dewan atau dari LPM dan sebagainya, itu nanti kita musyawarahkan dengan pengurus-pengurus RT yang RT 01 sampai 06. Kemudian selanjutnya kita sebagai ketua RW harus memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Selanjutnya, bersama warga kita menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban, serta kebersihan. Menjaga hubungan baik dengan internal maupun eksternal. Hubungan baik internal, ya kita sama-sama pengurus RW, sama-sama pengurus lingkungan, bersama warga kita harus saling mendukung gimana terciptanya kemajuan perubahan dari Kemang itu sendiri. Untuk hubungan dengan internal, kita harus jaga hubungan baik dengan baik itu kelurahan, kecamatan maupun warga di sekitar Kemang Swatama. Mudah-mudahan visi dan misi saya ini bisa kami kerjakan dengan baik sehingga bisa manfaat bagi warga Kemang Swatama. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaan Bapak untuk mendengarkan visi dan misi saya ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-bapak calon ketua RW yang sudah memaparkan visi dan misinya. Sekarang kita akan beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sekali lagi, saya akan bacakan aturannya. Pertanyaan bisa diberikan kepada salah satu pasangan atau sekaligus ketiganya, tapi satu calon hanya menerima maksimal 3 pertanyaan, dan penanya tidak diperkenankan menyanggah jawaban dari calon. Ya, jadi hanya diberikan satu arah bertanya dan menjawab. Selanjutnya akan diteruskan
untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi sekarang akan saya berikan kesempatan untuk warga bertanya. Mau saya serahkan ke calon, mau langsung dijawab atau ditulis satu persatu? Langsung dijawab aja, Pak. Langsung jawab Pak Erik. Oke. Baik, mohon maaf. Jadi satu warga, satu pertanyaan untuk satu calon, untuk memberikan kesempatan secara merata kepada warga yang ingin bertanya. Itu ya. Jadi nanti tunjuk tangan, nanti kami tunjuk siapa yang akan bertanya, nanti langsung dijawab oleh calon, nanti berikut akan diteruskan dengan pertanyaan berikutnya. Jadi satu warga, satu pertanyaan untuk satu calon. Baik, kita mulai saja. Untuk kesempatan pertama saya berikan siapa warga yang ingin bertanya. Pak dan kemudian Pak Mas Jono. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Tadu pandang ke siapa dulu Pak? Mau nanya ke siapa Pak? Dulu kenakan saya jadi warga nih, banyak nanya. Satu aja Pak. Ya, saya mau nanya untuk tiga. Ada pertanyaan sama. Akan dijawab oleh tiga. Ya, Gitu. Gimana Pak Muki? tadi kan boleh kan satu pertanyaan untuk tiga. Iya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya alhamdulillah ada bapak-bapak yang memang orang pilihan. Yang di depan ini pilihan Tuhan ya. Ya kan? Karena ditakdirkan untuk di depan, ditakdirkan jadi untuk pemimpin kita. Ada yang mau loh. Ini sukarelawan ini. Saya selalu sama Pak Heri yang maju lagi, luar biasa. Ini pekerjaan Pandang langsung pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya begini, rukun warga itu kan artinya rukun. Tadi dari 3 RW itu bicara tentang rukun. Pak Heri dan rukun, Pak Ali juga, juga Pak Arno. Tadi katakan ke Pak Ali. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, upaya konkret apa dalam rangka merukunkan warga yang selama ini Bapak tahu semua. Dan itu biasa di mana-mana pun gitu kan, ada sekat-sekat seperti tadi Pak Ali bilang. Upaya ya Pak ya, bukan konsep yang upaya. Jadi nanti upayanya gini. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi saya sebutkan pertanyaannya adalah bagaimana cara agar supaya warga rukun. Upaya untuk merukunkan untuk warga. Silakan saya berikan dari pasangan ketiga dulu. Calon ketiga. Oke, terima kasih Pak Eda atas pertanyaannya. Upaya apa untuk meningkatkan kerukunan warga itu ya? Upaya konkret apa untuk merukukan warga? Alhamdulillah, kalau saya ditunjuk sebagai Ketua RW 08, memang kondisi Kemang ya sebetulnya sudah rukun. Mudah-mudahan ke depan akan dirukun lagi. Upaya apa yang akan kita lakukan adalah kita sering-sering mengadakan suatu silaturahim, baik itu antar pengurus atau mungkin dengan warga. Antar pengurus bisa kapan aja, mungkin sewaktu-waktu setiap bulan sekali atau seminggu sekali. Kalau dengan warga mungkin kita dengan jalan mungkin kita sering mengadakan barangkali olahraga. Di situ sebetulnya ajang untuk silaturahmi, atau mungkin kita sering adakan juga kerja bakti
kerja bakti yang mungkin nggak hanya satu titik, mungkin dari RT 1 sampai RT 06 berpindah-pindah. Di sana kita akan yang tadinya belum mengenal bisa mudah-mudahan bisa saling mengenal, bisa saling rukun yang mungkin selama ini ada sedikit mungkin kurang rukun dan sebagainya. Itu Pak Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan waktunya untuk menjawab hanya 3 menit. Terima kasih. Izinkan saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya 2 menit. Yang pertama, jadi saya terlibat langsung di dalam semua aktivitas pembangunan maupun masalah lain. Di dalam pembangunan masjid itu timbul masalah yang sangat luar biasa hebat. Saya ditugaskan sama Pak Eri waktu itu dan Pak IKN sudah pulang. Gimana caranya Anda bisa hadir untuk menetralisasi kondisi itu? Saya ketemu salah satunya ke beliau, Pak, tanpa Bapak tahu. Apa yang beliau melihat bahwa visi misi kita di masjid pada saat itu. Pada saat saya menjadi wakil DKM bidang muamalah, saya jelaskan ke beliau. Setelah saya pulang dari beliau, saya setuju Pak Ali. Kemudian saya datang ke para lansia, Pak, yang pada saat itu salah satu komplainnya adalah masjid kenapa di lantai 2. Setelah saya jelaskan satu persatu, mereka bilang, tidak ada masalah Pak, saya ingin olahraga, justru ada di atas itu Pak. Kemudian pada saat pelimpahan, DKM di zaman Pak Hadi, waktu itu saya juga wakil ketua DKM bidang muamalah, itu katanya kodi dengan cara yang kurang aman. Saya datang ke Pak Hadi, Pak Hadi, Anda aktivitasnya apa saat ini? Saya masih sebagai pegawai negeri sipil. Bapak fokus dengan itu, jangan merusak ukhuwah. Setelah saya kali 7 kali. Kemudian yang paling hebat masalah yang saya hadapi itu adalah pada saat membangun masjid, di mana ketuanya adalah Pak Eri Bangun. Di dalam perjalanannya, beliau harus diminta untuk digantikan yang lain. Apa yang terjadi? Saya tahu banget Pak, malam saya datang. Sebelum saya berangkat kerja, saya datang. Karena waktu itu saya tinggal di luar sana Pak, jauh sekali Pak. Kenapa saya harus datang Pak? Pada saat saya datang pertama, istrinya perut saya, Pak Ali, tolong bantu Bapak. Bapak nggak salah. Saya bilang, Ibu, percayakan kepada saya akan selesaikan semuanya. Anaknya nangis di depan saya Pak. Percayakan kepada Om akan saya selesaikan semuanya. Saya kumpul semuanya di masjid dan masalahnya selesai sampai hari ini Pak Eri Bangun serta semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Aliswan. Selanjutnya pasangan calon nomor 1. Terima kasih Pak Endang atas pertanyaannya dari warga 05. Jadi upaya untuk bagaimana untuk merukunkan warga di sini itu untuk yang selama ini memang sudah kondisinya sudah baik, tapi saya punya program, memang ada beberapa RT yang sudah merealisasikan. Saya sudah mengusulkan untuk setiap ini kan warga itu kewenangannya RT. Jadi saya sudah meminta kepada RT, silakan adakan pertemuan, panggil seluruh warga, makan malam atau ngomong apalah, nongkrong apalah di jalan misalnya, di RT 2 misalnya atau di mana atau di aula sini. Panggil saya bukan sebagai pembicara, tapi saya sebagai pendengar, maunya seperti apa. Kan itu, dari aspirasi warga ini, maunya seperti apa, nanti kita solusikan. Gitu loh. Saya karena di kerja sosial, itu kita perlu kerja bareng-bareng, bukan saya diktator, gitu loh. Jadi warga maunya apa? Oke, silakan. Oke, kalau seperti ini, solusinya seperti ini. Gitu. Jadi apa yang warga inginkan itu tolong disampaikan, tapi harus bareng-bareng gitu loh, jangan cuma beberapa orang, harus misalnya RT 1 ya apa yang mau diinginkan disetujui semua, programnya seperti apa, misalnya mau sebulan sekali mengadakan misalnya mau nongkrong bareng, mau ngopi bareng. Aula ini milik semua warga Kemang Tama, ini pasal 1 warga Kemang Tama, silakan saja gitu loh, misalnya mau RT berapa, tinggal koordinasi, jangan sampai bentrok gitu ya waktunya, karena harus kan ada pengurusnya sini, ada yang jagain, tinggal saya mau pakai
hari ini jam sekian jam sekian. Seperti yang selama ini ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan aula ini juga silakan. Mau untuk silakan istilahnya pribadi ya, misalnya mau mengawinkan, tidak punya tempat, tidak punya apa, bisa di sini bisa digunakan. Mau menggunakan untuk misalnya RT mau kegiatan apa boleh. Jadi di sini tidak terbatas untuk kebutuhan warga sepanjang itu dikoordinasikan dan kegiatannya yang positif, tidak melanggar suatu ketentuan ataupun mungkin atau kayak strategi partai ya, itu nggak harus yang netral, yang memang jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk tadi kalau ada sesuatu yang diomongkan lah, nggak usah diperbesar-besarkan. Contohnya misalnya, saya nggak ada masalah sama Pak Maskur. Kalau ketemu Pak Maskur berarti saya menghindar, atau yang menghindar atau Pak Maskur yang menghindar. Tapi kita jangan sampai di lingkungan ini mau kemana-mana itu terganggu karena kita tidak baik atau kita ada musuhan dendam dengan orang ataupun kita musuhan, gitu aja. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan pertama sudah terjawab seluruhnya. Berikutnya akan saya buka untuk pertanyaan kedua Pak Marjono dulu. Tadi Pak Marjono yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Pak Heru. Tadi sudah disampaikan bahwa misi-misi dari 3 pasangan calon ketua RW ini sudah menyampaikan. Namun tadi sudah disampaikan sudah tinggal di sini selama 30 tahun. Ya, 30 tahun itu kan sudah cukup lama. Ya. Pertanyaan saya untuk 3 calon ketua RW ini, karena kita ini sudah 30 tahun belum diserahkan kepada pemerintah daerah, upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk mempercepat proses serah terima lingkungan Perumahan Kemang Swatama Depok Oksigen kepada Pemda Depok, dan support apa yang Bapak perlukan dalam proses kecepatan untuk serah terima. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arjono. Jadi tindak lanjutnya bagaimana supaya kita pasumnya bisa dikelola oleh pemerintah. Baik, saya serahkan ke calon kedua. Calon kedua semangat soalnya. Baik Pak. Tes, jangan dihitung waktunya ya Pak. Tes. Oke Pak. 5 tahun yang lalu saya sudah bicara mengenai pertanyaan ini Pak. Apa yang saya lakukan Pak? Saya datang ke pengembang. Apa masalahmu? Kenapa belum diserahkan pasos-pasos kepada RWKS? Apa yang mereka jawab Pak? Kali kita sebenarnya mau serahkan, tetapi kita belum kewajiban pemenuhan kewajiban terhadap pajak-pajak kita terhadap Pemda itu masih belum jalan. Saya datang ke Pemda, Pak, apa yang saya bisa lakukan? RW saya bisa lakukan agar penyerahan ini bisa dilakukan. Minta saja dulu pemenuhan itu, kewajiban pajak-pajak dari pembangun untuk saya rilis bantu untuk serah terima itu. Saya datang ke pengurus RW, kebetulan Pak Puji. Upayakan segera proses serah terima dengan cara minimal mendapat tanda tangan 50% dari jumlah warga. Tapi baru terjadi minggu kemarin. Setelah saya minta kepada calon ketua DPRD kita, saya mau jangan Anda upload. Itu pengabdian Anda di luar sana dengan membangun fasilitas. Saya mau Anda bangun fasilitas ini. Apa yang dijawab ke saya? Hari kita belum serah terima. Bapak sampaikan kepada Pak Heru. Mungkin itu cara yang terbaik untuk menyelesaikan, dan saya akan menjadikan itu sebagai prioritas utama, dan itu kemampuan itu adanya hanya di nomor 2 Pak. Pasti. Ya, masih. Baik, oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Marjono dari Ketua RT 03. Jadi untuk penyerahan pasur-pasur sudah kita proses ya. Kita juga sudah belajar dari RW
7 dan RW 11 dan RW 9. Jadi berdasarkan informasi itu atau pengalaman-pengalamannya kita sudah ikuti dan kita sudah mengirim surat ke pengembang untuk bertemu, tapi tidak ada respon. Jadi saya tunggu waktunya. Terus kemarin saya sudah kirim surat untuk terakhir bahwa kita karena tidak ada tanggapan kami akan teruskan kepada Pemda. Dan pada bulan Oktober kemarin saya sudah ketemu dengan Pemda bagian aset, itu sudah dikasih dokumen persyaratan-persyaratan yang sebagai contohnya, yang termasuk yang sudah kita sampaikan, meminta tanda tangan warga yang 50% ditambah 1, ya kalau lebih banyak juga lebih bagus gitu ya, dilapisi dengan KTP. Kemarin ada judulnya yang karena ini pemilu jadi mungkin judulnya agak mengkhawatirkan, kita pertegas bahwa ini untuk lampiran fase-fase. Itu kan bisa juga karena punya tanda tangan dan KTP itu bisa dianggapnya pendukung ya. Nah, itu. Jadi kita kemarin ada koreksi, jadi kita tunggu dari respon dari para warga yang memang diminta oleh RT untuk segera tanda tangan dan melampirkan fotokopi KTP. Dan nanti kalau surat itu sudah jadi, lampirannya sudah ada, surat sudah kita siapkan, tinggal kita kirim ke Pemda bagian aset. Nanti dari sana diproses, nanti ada iklan, ada segala macam ya. Nanti kita yang biayai ini, jadi untuk pemasangan iklan kita yang bayar nih. Jadi nanti dalam rangka serah terima itu pun kita perlu dana, kan gitu. Jadi insya Allah kalau memang nanti saya terpilih lagi itu tinggal melanjutkan saja. Tapi kalau saya tidak terpilih, saya dukung yang mau yang jadi RW. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Berikutnya pertanyaan ketiga, Bu Endang. Iya, belum jawab apa-apa. Ya Allah. Mohon maaf Pak. Atau jangan-jangan nggak punya jawaban ini. Asal Bapak jangan mundur aja, Pak. Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Marjono atas pertanyaannya. Selama 30 tahun Kemang Swatama ini sudah berdiri, cuman belum ada serah terima ke Pemda dan sebagainya itu Pak ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah upaya apa yang Bapak lakukan dalam serah terima ini? Mungkin sudah beberapa kali dari pengurus-pengurus sebelumnya Pak, upaya-upaya itu sudah dilakukan. Mungkin sudah pernah juga melihat di tempat lain yang di sana sudah mengajukan untuk serah terima secara sepihak dan disetujui. Tapi mungkin permasalahannya kan beda Pak. Di sini sangat terlalu berat. Warga Kemang ini masih banyak yang belum mempunyai sertifikat. Jadi masih gimana ya? Masih bodong Pak. Termasuk fasos-fasos itu sendiri kita juga nggak tahu. Lapangan tenis dan aula ini pun bisa saat baku dijual oleh developer. Karena ini bukan termasuk fasos-fasos Pak. Mungkin kalau ini dijual pun untuk menutup tanggung jawab yang ada di Kemang ini, mungkin belum juga bisa menutup itu Pak. Tapi tentunya kita sebagai pengurus kalau ditunjuk jadi RW bersama-sama dengan ketua RT dan mungkin bersama-sama warga tentunya akan berupaya untuk perumahan Kemang Swatama ini diajukan ke Pemda Pak, karena selama ini kita juga sudah memenuhi kewajiban saya yaitu membayar pajak dan sebagainya. Saya rasa itu dari saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suparno. Berikutnya Bu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mohon dijawab setelah semuanya saya berikan pertanyaan. Jadi saya nggak seperti itu
karena ini sangat spesifik merespon visi misi Bapak-Bapak sekalian. Untuk Bapak kandidat nomor 2, Pak Ali, tadi di visi misi Bapak menyampaikan tentang sekat sosial. Menurut pengamatan Bapak, sekat sosial apakah yang Bapak krusial identifikasi di lingkungan kita dan apa tawaran solusi realnya dalam 5 tahun ke depan? Kemudian untuk Pak Parno, maaf Bu Endang, satu warga satu pertanyaan. Mau untuk siapa atau ketiganya boleh? Satu, hanya Pak Ali aja. Tadi saya sudah sampaikan. Oh baik. Iya, jadi hanya Pak Ali aja. Saya spesifik merespon visi misi. Oh baik. Iya. Terima kasih. Iya. Kemudian untuk Pak Arno. Sudah Bu, maaf cuma satu saja. Satu warga satu iya. pertanyaan. Oh bukan keseriusan. Oh, Boleh ketiga-tiganya boleh kalau disuruh menjawab juga. Oh baik, kalau gitu saya anulir aja pertanyaan itu yang sifatnya general. Baik, pertanyaan saya adalah mengingat dalam implementasi kegiatan-kegiatan Deliver RW yang kepanjangan tangan dari program-program pemerintah, itu keterlibatan ibu-ibu sangat mendasar. Dan mungkin kalau bapak-bapak perhatikan, pengurus atau panitianya itu orangnya itu-itu saja. Bagaimanakah dukungan dan kesiapan pendamping bapak-bapak sekalian dalam implementasi program-program tersebut? Karena di level dawis maupun pengurus yang notabene ibu-ibu itu bukan hal yang mudah mendapatkan pressure pelaksanaan program-program dari pemerintah dan permintaan-permintaan data yang tiada habis dan berulang-ulang. Itu pertanyaan saya untuk ketiganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Endang. Dimulai dari 01. Baik, terima kasih Bu Endang Suyati dari warga dari RT 04 atas pertanyaannya mengenai program-program yang ada di RW ya, kepanjangan dari program pemerintah. Memang ya, untuk pertanyaan terkait dengan kesiapan pendamping ya apabila jadi ketua RW gitu ya. Mungkin kalau untuk saya, mungkin kalau selama ini saya tidak ada masalah karena istri saya itu sudah aktif ya, jadi pengurus posyandu mengenai pengajian ya, taklim itu semua, jadi dan komunikasi dengan kelurahan, dengan puskesmas, dengan saya kira karena istri saya itu merintis kegiatan posyandu pun itu sebelumnya dari rumah ke rumah ya, dari rumahnya Bu Sahrul waktu itu, kalau Bu Sahrul bersedia, kalau enggak di tempat saya, jadi ganti-gantian pada saat itu. Jadi mungkin itu kalau menurut saya, kalau saya tidak ada kendala, dan selama ini menurut saya istri saya sudah berkolaborasi dengan ibu-ibu ya terkait dengan permintaan data ataupun kerjasama terkait dengan kegiatan posyandu, pospindu, posmaja ataupun kegiatan-kegiatan lain yang memang diberikan dari kelurahan. Jadi alhamdulillah bisa disupport oleh istri saya selama ini. Terima kasih. Jadi itu Bu Endang menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Heri. Berikutnya Pak Suparno. Alhamdulillah kita akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Ibu Suci. Bagaimana kesiapan pendamping? Yang maksudnya pendampingan istri ya Bu? Pendamping istri dalam rangka mendukung itu. Bagaimana Bu? Oh sabu, yang satu sabu, yang lain-lainnya ya selir. Terima kasih Bu. Sebelum saya mencalonkan diri atau setelah dicalonkan diri untuk diusung sebagai calon ketua RW, saya sudah sampaikan ke istri, saya minta izin ke istri, bagaimana seandainya saya ditunjuk sebagai ketua RW, apakah masih tetap mau mendampingi dalam hal kegiatan sosial. Saya sudah 2 periode menjadi ketua RT itu, alhamdulillah hujan. Alhamdulillah istri saya selalu mendampingi dalam hal kegiatan baik itu RT maupun kegiatan RW, baik itu pos bindu, pos bindu dan sebagainya Bu. Jadi
Untuk istri tidak ada masalah karena saya sebelumnya sudah kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Ibu Enda. Semua program kerja yang diturunkan dari misi untuk mencapai visi itu adalah telah di ke dalam masing-masing bidang yang tadi saya jelaskan. Yang fokus mereka adalah akan mengeksekusi semua program kerja untuk memenuhi apa yang menjadi harapan dari keluarga. Semaksimal mungkin keterlibatan ibu-ibu itu akan disupport dengan bidang-bidang terkait, sehingga secara struktural itu bisa dikontrol, bisa dievaluasi mana yang belum sudah tercapai, mana yang belum keterlibatan ibu-ibu sudah ada di posisi mana dan mana yang masih perlu dikembangkan. Khusus untuk keterlibatan istri di dalam mendampingi. Kebetulan saya istrinya masih satu, baru satu. Saya akan menempatkan istri saya pada posisi yang dibutuhkan. Di satu berkaitan dengan program kerja untuk mencapai misi, maka itu adalah seluruhnya menjadi kewenangan dari ketua bidang yang saya akan angkat. Tetapi pada saat itu harus berhubungan dengan istri sebagai pendamping, maka saya akan dorong dia untuk menjadi pendamping yang terbaik bagi ibu-ibu yang saya cintai. Ada nomor 2 ini saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang keempat. Tadi Pak Effendi mengubah mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Effendi. Saya warga di RT 2. Jadi saya ada pertanyaan untuk ketiga kandidat RW 08. Jadi mungkin ini satu pertanyaan atau satu kesatuan yang mungkin nanti panitia bisa kontak kalau misalnya pertanyaan ini kepanjangan atau tidak. Jadi pertanyaan saya simpel aja, menurut Bapak, 5 masalah besar sosial penting yang Bapak lihat saat ini itu apa saja? Mungkin bisa dielaborasi singkat aja, A, B, C, D, E, F. Kemudian dari 5 masalah besar yang Bapak lihat ini, masalah apa saja yang Bapak akan selesaikan dalam 1 tahun pertama, dan warisan apa atau legasi apa yang Bapak akan tinggalkan setelah 5 tahun menjabat. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi kira-kira 5 masalah yang terbesar dan terus apa solusinya, mana prioritasnya gitu ya Pak, untuk dalam 1 tahun terakhir. Ya, terus yang mau diwariskan apa? Ya, kalau dosen ini beranak gitu kan. Tapi masih satu kesatuan Mas. Oke. Baik, monggo Pak Sukanto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi atas pertanyaannya. 5 masalah besar, apa solusinya? Menurut saya masalah besar di sini adalah yang saya rasa masalah berhubungan wanita. Yang pertama masalah berhubungan. Yang kedua masalah keamanan. Keamanan di sini bukan hanya masalah keamanan dari kejahatan dan sebagainya. Keamanan di sini masalah mungkin bencana alam dan sebagainya. Karena di sekeliling kita ini kita posisi ada di bawah. Jadi semua air yang ada di atas akan larinya ke bawah. Sudah beberapa kali di sana tidak Pak.
beberapa titik rawan Pak untuk Kemang Swatama ini. Yang pertama di antara RT 3 itu Pak. Di sana rawan akan jebolnya tanggul Pak. Yang kedua di antara RT 3 dan RT 5 kemarin juga sudah nggak nampung airnya. Kemudian mungkin di samping Pak Endi RT 5 di sana karena posisi Pak Endi ada di bawah. Kemudian perumahan itu hanya numpang mungkin hanya di atas pagar. Di situ sangat rawan sekali untuk longsor. Dan juga di sekitar lapangan RT 5 itu juga rawan. Nah, upaya-upaya apa yang harus kita lakukan adalah kita sesuaikan dengan sesuai kemampuan yang ada pada keuangan RW. Contohnya mungkin di sekitar lapangan RT 5 itu perlu kita perkuat atau mungkin kita bikin pagar entah itu dari kawat dan sebagainya Pak. Kemudian untuk 1 menit lagi Pak. Kemudian untuk RT 5 yang kemarin jebol itu juga mungkin kita kerjasama dengan Bapak RW 05 gimana caranya kita sama-sama mengatasi luapan air dari RW 05 yang masuk ke Kemang Swatama ini. Apakah kita bikin saluran ataukah kita bikin bendung dan sebagainya. Apalagi saat ini sudah mulai musim hujan, jangan sampai hal itu terjadi. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Haris. Terima kasih Pak. Kalau kita fokusnya masalah ini masalah mindset Pak. Saya bekerja di perusahaan Jepang 11 tahun. Kita diajarkan untuk jangan pernah melihat masalah. Karena terjadi masalah akan berhubungan dengan energi yang besar, biaya yang besar, dan pasti akan timbul komplain. Saya dilatih untuk melakukan satu tindakan yang namanya preventif, di mana menjaga masalah itu untuk tidak timbul baik dimanapun maupun di lingkungan masyarakat. Nah yang kedua adalah kita tahu bahwa rencana tata ruang wilayah kita 1x2 udah itu aja Pak. Saya udah bisa hitung kebutuhan dananya seperti apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah sosial. Saya udah jelaskan tadi bahwa sekat sosial itu kendaraannya hanya komunikasi Pak. Dengan komunikasi kita bisa mengembalikan komunikasi aktif dari seluruh warga ini ada pada tataran kehidupan bermasyarakat warga Kemang Swatama yang harmonis, aman, dan damai. Regenerasi apa yang saya akan lakukan? Regenerasi saya ini janji. Saya akan regenerasi kepada RW selanjutnya bahwa visi saya akan tercapai 100% dan hanya nomor 2 yang bisa masuk. Terima kasih pada Pak Effendi, warga RT 02 yang menanyakan menurut Pak Effendi terkait dengan 5 masalah besar yang akan dilakukan. Yaitu satu yang jelas sudah kita lihat bisa bersama adalah mengenai sarana dan prasarana. Ini kita yang harus segera kita perbaiki. Ada jalan, ada saluran air dan air lain-lainnya. Termasuk kebersihan ya. Kebersihan juga kan sekarang ada sampah di mana-mana ya Mas ya. Nah, itu ya walaupun sudah ini ya. Terus mengenai nanti ada taman ya, taman untuk anak-anak itu juga kita harus perbaiki ya selama ini memang perlu dana. Terus keindahan lingkungan, mungkin pohon-pohon yang sudah nggak bagus ya nggak cocok ya, mungkin ada pohon palem itu yang hanya membuahkan hanya daun namanya buah-buah yang tidak efektif, mungkin tidak diganti nanti ditebang untuk diganti dengan yang buah mangga atau apalah pohon mangga ya. Terus mengenai ya sarana olahraga nanti mungkin harus diperbaiki, dilengkapi. Ini kalau sudah dilakukan penyerahan fase-fase, insya Allah setiap tahun kita usulkan
Dari berbagai jenis ini kita bertahap selama 5 tahun. Insya Allah kalau serah terima sudah selesai, itu bisa semua pembayaran atau biaya dilakukan oleh Pemda. Jadi mungkin itu, jadi kita tinggal barangkali untuk melengkapi saja untuk serah terima. Selanjutnya nanti kita proses. Berikutnya setiap musrembang kita usulkan secara bertahap dengan istilahnya diskusi dulu ya dengan para RT-nya, mau mana dari sekian kita list, baru kita prioritaskan yang mana. Jadi kita sepakati, misalnya setiap tahun satu RT dapat 1 jatah, mana yang diprioritaskan. Mungkin itu dari saya, singkat saja jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih 5 lagi. Bapak, siapa yang mau nanya? Pak Mas Yana. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak boleh nggak di panitia? Saya tidak bertanya, Pak. Tapi saran. Boleh nggak, Pak? Boleh. Jadi nggak bertanya ini. Nah, kalau saran apa dibatasi juga hanya 1 atau seperti apa? Satu saja. Iya. Jadi nilainya saran sama pertanyaan sama ya, Sama. Pak. Ya, makasih, Pak. Terima kasih Bapak yang di depan yang sudah bisa mencalonkan untuk menjadi orang tua kami di lingkungan. Namanya orang tua, mudah-mudahan segala apapun tindakannya, sikapnya insya Allah harus mencerminkan orang tua. Amin. Jadi karena warga ini, kami dari warga RT 05 terus terang saja sangat merindukan apa yang tadi disampaikan Pak Ali Samad, rukun. Karena dulu kita pernah rukun. Kita tuh bukan tidak pernah rukun, kita pernah rukun. Namun apa yang terjadi, dan barangkali itu, kami terakhir ingat, saya bertemu di rumah Pak Ali Samad. Rapat di tempat Pak Ali Samad sampai jam 10. Saya lupa tanggalnya, tapi saya ingat ada catatannya. Namun apa yang dihasilkan, tidak ada hasil yang kemudian bisa mencerminkan kembali untuk menjadi rukun. Karena notulen rapat dengan apa yang dibicarakan di rapat tidak sesuai. Jadi saya menunggu sebaik apapun bapak-bapak program di sini, pasti yang akan dimunculkan yang terbaik. Tidak mungkin yang jelek yang akan dimunculkan. Yang ditunggu adalah realisasi dari semua program yang dicanangkan itu. Untuk saya Pak ya, realisasinya, dan untuk realisasi ini adalah memang betul-betul bukti amal soleh bapak-bapak untuk warga. Nah, untuk itu kami juga mohon ketiga ini, calon ini setelah selesai, ini pun mohon ketiganya tetap bergandengan untuk menjadi pelaksana pengurus di lingkungan RW 08 ini. Jadi jangan karena ini nanti kemudian yang bertiga tidak guyub lagi. Tiga-tiganya ngomong guyub, tapi ketiga-tiganya kemudian dilepas. Itu tanda tidak guyub. Nah, yang berininya saran saya Pak, mohon program-program ini betul direalisasikan yang bermanfaat dan jangan membuat program yang justru akan mendatangkan masalah. Satu saya, mohon jangan ada program untuk menutup pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ada, apakah mau ditanggapi dari ketiganya? Saran harus baik. Oke, terima kasih Pak Mas Kana atas sumbang sarannya. Mudah-mudahan nantinya kita siapa saja yang menjadi ketua RW bisa melaksanakan hal tersebut. Terima kasih. Karena beliau tanggapi, saya juga tanggapi. Tadi saya nggak mau, Bapak Ibu, saya perlu informasikan. Masjid itu pada saat kita membuat desain untuk tahun,
ukurannya itu adalah maksimal tidak lebih dari 300 meter square. Secara diam-diam apa yang saya lakukan, Pak? Saya mendatangkan 1000 meter dalam bentuk wakaf, bukan pengurus. Saya datang kepada pemilik lahan, saya bilang sama dia dua hal. Pertama adalah Bapak tidak ada potensi lagi untuk meneruskan pembangunan ke arah selatan. Yang kedua yang saya tawarkan kepada dia, Bapak harus punya tabungan akhirat dengan mewakafkan 1000 meter ini, yaitu jalan itu dan belakang masjid waktu itu, untuk menjadi tanah wakaf agar saya bisa lebarkan masjid itu. Apa yang dijawab oleh mereka? Ini tawarkan yang na'udzubillah menjadi Pak Ali. Kasih kesempatan saya bicara sama keluarga 2 hari, saya menjawab Pak Ali. 2 hari kemudian saya diundang. Pak Ali, seluruh saran Bapak kami sepakat secara keluarga dan kami wakafkan 1000 meter untuk pembangunan masjid. 1. Kemudian yang kedua, di dalam penyerahan wakaf itu, ini untuk semua ya Pak, biar jangan ada yang berbeda. Ada terbersih satu kalimat dari keluarga yang paling tua mengatakan kepada saya, Pak Ali, nanti setelah kami serahkan wakaf 1000 meter ini, dan setelah Pak Ali dan tim bangun masjid, usahakan ciptakan jalan yang pantas bagi kepentingan pesantren, dan itu dituangkan dalam satu surat wasiat yang saya titipkan kepada Pak RW yang lalu. Yang kedua, apa yang kita lakukan, Pak? Akhirnya pembangunan masjid di depan itu dulu kita kerangkeng, Pak, agar semua aktivitas kendaraan yang masuk maupun keluar dari masjid kita lewat sisi sini, sehingga pesantren juga bisa menggunakan yang jalan yang sama untuk aktivitas pesantren, Pak. Dan tanah wakaf tidak bisa ditolak dan tidak boleh dihilangkan sepanjang amanah itu masih menjadi masjid di sana, maka ada jalan yang pantas untuk kepentingan pesantren. Terima kasih. Baik, terima kasih Mali. Baik, terima kasih Pak Mas Kana atas pertanyaannya. Pak Mas Kana warga dari T05 menanyakan hal tersebut. Jadi mungkin ini kejadiannya pada saat saya ya. Jadi itu sebenarnya kita tidak menutup ya, tapi memberi jalan yang sehingga kalau maksudnya pakai besi ya, slidor itu, jadi untuk menjaga keamanan, gitu aja sih. Karena kan selama ini orang bisa bolak-balik, termasuk saran saya untuk yang di belakang masjid itu yang Pak Ali juga buka, saya dipakai hanya Pak Ali saja. Kalau pas sholat dibuka, kalau nanti itu tutup, itu untuk membuat adalah pengamanan satu pintu yang di depan. Gitu. Kebetulan kita punya warga yang jadi tentara, kita tunjuk sebagai ketua bidang pelaksana untuk keamanan, Bu Ade selaku Kombes Polisi juga kita tunjuk sebagai ketua bidang keamanan di Kemang. Jadi gitu, jadi bukan betul. Nah ini loh, ininya Pak. Jadi mungkin salah persepsinya. Kita bukan menutup, membuat pintu sehingga bisa ditutup dan itu sudah kita inikan juga. Kuncinya nanti 2. Siapa yang terakhir buka, terakhir mau misalnya itu, dia yang nutup. Misalnya kalau mau pakai kunci ya gembok kayak. Tapi kita koordinasikan gitu. Jadi bukan menutup kita ini yang enggak lah kan gitu. Ini yang ini ya. Jadi karena waktu itu baru dibikin seperti tadinya juga kalau mau dipasang seperti ini itu tidak nutup, dia enggak kelihatan. Jadi hanya mungkin berapa 2 staf lah ya. Tapi itu sehingga alinya tidak kelihatan gitu ya. Jadi tapi
Putus lagi. Kita bertiga ada di sini, maka mereka sudah siap dengan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang kedua, saya baru tadi diskusi dengan salah satu warga. Data mengatakan bahwa kualitas anak-anak remaja RW 08 secara akademis itu luar biasa. Ada 3 universitas yang menampung mereka. Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor. Pertanyaannya adalah, setelah mereka selesai di situ, sampai detik ini apa yang sudah dilakukan untuk teman Swatama? Itu pertanyaan saya. Dan ini yang akan menjadi fokus saya untuk menarik mereka, menerjemahkan, karena salah satu program saya adalah menciptakan digitalisasi pelayanan efektif efisien yang itu diperlukan anak-anak muda yang kekinian, Pak. Yang kedua, saya tadi bilang revitalisasi. Kita punya lapangan olahraga di RT 05, tidak ada kegiatan. Padahal kalau itu saya tempatkan satu alat yang atau satu kegiatan yang bisa membawa mereka, mungkin saja ini akan menjawab kebutuhan kita. Di samping itu, dan menempatkan mereka pada titik-titik tertentu, apa yang kita dapatkan? Ada aktivitas, berarti keamanan kita akan terlindungi dengan mereka berada di titik-titik yang selama ini kita nggak jaga, kita nggak bangun, dan kita mereka. Itu menjadi titik fokus saya. Yang terakhir, Bapak tahu, saya mulai tinggal Kemang, setiap Sabtu Minggu yang saya ajak itu anak-anak yang saat ini remaja, Pak. Yang nggak punya sepeda, saya beli sepeda. Saya ajak jalan mereka, saya ajak mancing kemana-mana, Pak. Sambil saya ajak mereka diskusi, Pak. Kenapa? Karena kamu yang murid saya sebagai warga. Semua yang saya jelaskan tadi, posisi saya tidak menjadi pengurus RW, Pak. Karena saya tolak pada saat itu. Tapi saya menjalankan amanah itu sebagai warga melalui cara saya sendiri. Sehingga saya harap, kalau amanah ini diberikan kepada saya, harusnya saya juga mengkoordinir anak-anak muda itu, karena mereka sudah bersama saya sejak dari usia kecil. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Nomor 2. Jangan lupa hanya 2 yang bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas atas pertanyaannya dari warga RT 04. Jadi untuk yang remaja, kalau untuk di saya, karena saya sudah mulai melakukan kegiatan yang melibatkan remaja, setiap kegiatan yang ada
kaitannya dengan kegiatan lingkungan, kita memang sudah melibatkan pengurus Posmaja dan anggotanya ya, Taruna, dan itu juga baik putra putri maupun yang memang punya passion olahraga maupun kegiatan atau apapun, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pada saat kegiatan-kegiatan kegiatan juga anak-anak muda yang kita tampilkan ya, dan menjadi baik-baik dari panitia maupun komisi acara, termasuk memberikan pembinaan bimbingan, yaitu terkait tadi lah ada hal yang negatif terkait dengan penggunaan obat-obat terlarang, kemudian harus dia untuk melakukan menjadi kepemimpinan, gitu, termasuk yang nanti malam dilaksanakan adalah kegiatan terkait dengan bagaimana dia seperti apa mau gitu. Jadi dia juga sebagai pemuda itu harus punya visi-misi yang akan dilakukan, baik itu mencari sekolahan, misalnya dia sekolah itu apa, hobinya apa, itu juga harus disalurkan, termasuk saat ini RT sudah menyiapkan, misalnya mau olahraga itu mana saja sudah kita siapkan, termasuk kita kasih waktu dengan gratis penggunaan lapangan tenis untuk hari Kamis sore. Ya, tapi kita juga masih menyediakan waktu, maksudnya kalau tidak hari Kamis sore tidak bisa, bisanya hari apa? Itu kita juga sifatnya harus tidak bisa harus waktunya ini ya, kita kosong misalnya. Mungkin itu dulu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Bagaimana peran pemuda di kemasyarakatan dan agar bisa berperan aktif di lingkungan. Alhamdulillah, saya dulu juga pernah menjadi ketua Karang Taruna di Kota Jakarta Utara Pak dari tahun 80 sampai 82. Waktu itu yang saya lakukan di sana ya, kita kumpulkan anak-anak muda, kita ajak jalan. Setelah dari salah satu tempat kita tanyakan kemauannya apa, ada program ada kegiatan apa dan sebagainya. Nah di sana kalau tidak ada program, tidak ada rencana dan apa, baru kita yang memberikan Pak. Nah mudah-mudahan bisa juga kita terapkan di sini. Ya mungkin kalau kita langsung mengumpulkan seluruh remaja yang di Kemang ini mungkin bisa. Mungkin itu bisa bertahap 10 orang, 20 orang. Kita ketemuan baik itu mungkin di aula maupun di luar. Kita kasih tugas yang enak-enak aja Pak, jangan terlalu berat. Jangan sampai membebani dia, baik itu waktu atau pikiran. Sesuai dengan kemauan kita, ide kita tinggal mengarahkan aja Pak. Contohnya kayak waktu Idul Fitri atau Idul Adha, itu mungkin anak-anak remaja yang membantu masjid itu lebih dari 30 orang. Nah, tapi untuk selanjutnya gimana-gimananya saya nggak tahu karena saya bukan guru. Jadi saya hanya melaksanakan yang ada di RT 1 aja Pak. Alhamdulillah satu ini. Pengurusnya pun ya muda-muda kayak Pak Tri masih 30 tahun, sekretarisnya juga mungkin baru 27 tahun. Kita sudah serahkan yang muda-muda Pak. Saya ini sudah tua, tapi kalau kemarin dicalonkan ketua RW dan juga ini ya moga-moga aja. Tapi saya tetap berupaya untuk memajukan anak-anak remaja ini. Jadi kemudian hari bisa menggantikan kita yang sudah tua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Berhubung waktu yang terbatas, jadi mohon izin Pak, kalau boleh karena RT 1 warga tidak datang, saya mewakili RT 1 boleh nggak mengajukan pertanyaan? Panitia tidak boleh Pak. Mohon izin. Ini aja Pak, saya hanya menyampaikan aja aspirasi gitu ya, berkaitan dengan Kemang Swatama itu tidak perlu dijawab nanti Pak. Kemang Swatama itu kita sadari bahwa semua kegiatan itu dari iuran, di mana saya sebagai RT
bertanggung jawab untuk mengelola itu. Ya. Mari kita berkolaborasi antara warga dan pengurus ke depannya yang lebih baik. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sopri. Berhubung waktunya sudah mendekati azan zuhur, kami masih buka satu pertanyaan lagi. Silakan yang mau bertanya atau sudah cukup? Closing statement aja Pak. Monggo Pak Eko. Silakan Pak Eko. RT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya. Saya dengan Eko dari RT 6. Mungkin melanjutkan dari Pak Mas Kana tadi ya, dari ketiga calon ini selalu bilang buyut rukun gitu ya. Apakah nanti jika Bapak-Bapak terpilih untuk dikasih amanat menjadi ketua RW, Bapak-Bapak ini akan menggandeng Bapak-Bapak calon masing-masing untuk menjadi salah satu tim Bapak di dalamnya. Dan apakah Bapak-Bapak jika diminta tolong bersedia untuk ikut langsung di pengurusan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Eko dari Ketua RT 06 bahwa untuk tadi yang dulu apakah nanti kalau misalnya saya yang tidak dipilih, saya bisa membantu. Saya tadi sudah saya tawarkan ya. Mungkin kalau sebagai jabatan struktural saya mungkin tidak bersedia, tapi non struktural maksudnya dalam artian panjang selama itu saya diperlukan, termasuk misalnya komunikasi dengan kelurahan, dengan kecamatan, dengan Pemda, kayaknya nanti ya setelah terima masuk-masuk, saya akan membantunya. Karena ini kepentingan bersama, kepentingan saya ini. Kalau nanti bisa masuk kepilih, saya akan bantu karena itu memang tujuan saya, program saya untuk bisa diselesaikan. Dan ini kebutuhannya bukan keperluan 1-2 orang, tapi seluruh warga Kemuswatan yang punya rumah di sini itu perlu adanya penyerahan masuk-masuk yang jelas. Sehingga nanti semua biaya tidak akan bisa terkait bahwa biaya itu ada di warga dan bisa dari anggaran Pemda, PUPR maupun nanti ada dana aspirasi dari anggota dewan. Jadi itu ya Pak Eko, saya jawabnya itu. Jadi kalau dari struktural misalnya dari sekretaris atau bendara saya enggak. Tapi kalau saya nanti jadi ketua RW, saya akan pilih yang sesuai dengan kemampuannya dalam artian kompetensinya ya. Satu misalnya kalau mau jadi bendahara adalah saya cari yang lulusan ekonomi yang memang kerjanya di keuangan di bendaharaan, ini banyak yang gitu ya. Yang nanti jadi sekretaris yang biasanya bisa yang tahu komputer atau apa segala macam yang bisa nanti kalau misalnya bikin presentasi, bikin surat itu mudah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jawab. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Jawabannya gini Pak. Kalau saya pun tidak ditunjuk atau dipilih sebagai ketua RW, kalau memang diinginkan, saya akan membantu sesuai dengan kemampuan saya. Oke, saya rasa itu saja. Singkat saja karena sudah mau adzan. Jadi saya berharap dari perjalanan saya ke rumah tadi, kalau amanah itu tiba di 02, maka saya berharap bahwa beliau ada di dalam struktur itu. Tetapi kenapa ada di struktur itu? Karena program beliau sama program saya kalau dikombinasi menjadi satu program unggulan kita, ini semua akan tercapai. Dan ini akan menjawab bahwa program-program itu tidak akan satu bisa mereka tidak terpilih sebagai ketua RW. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dia sampaikan bahwa beliau bersedia tapi ingin membantu, aman. Karena di sini saya sudah melihat satu calon yang saya dorong. Kalau beliau pasti bersedia. Yang kedua, saya butuh minimal 4 orang ketua dewan sampai 6 orang, dan ada 2 di sini yang saya lihat akan saya tarik. Dan ada 4 di luar sana yang saya sudah lihat untuk menanti dalam pusat.
Dan calon-calon bekas ketua RW juga saya salah satunya saya ikut punya satu kontribusi yang luar biasa. Saya pikirkan Anda ada di dalam ini untuk mari kita sama-sama merealisasikan apa yang menjadi tujuan kita yaitu ibu rakyat. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Direktur sudah acara kita hari ini. Besok mudah-mudahan setelah pemaparan Bapak Ibu yang di rumah yang sudah dari online dan bisa menjadi lebih jelas, lebih clear seperti apa isi dan misi calon ketua RW 08. Kurang lebihnya